Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Tiar, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Karunia Friliani, saya dari kelas 82. Nomor absen saya 18. Di sini saya akan mempresentasikan IPA bab 3 yang berjudul Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana. Kata kunci: usaha, energi, pesawat sederhana, dan kincir air. A. Usaha. 1. Memindahkan benda. Jika orang tersebut mampu memindahkan sawi sejauh 100 meter, sedangkan satu orang lainnya hanya mampu memindahkan sawi sejauh 50 meter. Yang dilakukan oleh orang yang mengangkut hasil perkebunan dengan gerobak beroda adalah bentuk usaha. Di dalam sains, usaha adalah upaya untuk memindahkan suatu benda atau beban pada jarak tertentu. Jika dirumuskan adalah sebagai berikut. W sama dengan F titik S 1. Dengan W sama dengan usaha Joule, F sama dengan gaya yang diberikan Newton, S sama dengan perpindahan benda meter. 2. Daya. Daya P atau dikenal dengan laju energi adalah besar total energi yang dipergunakan dalam setiap detiknya. Secara matematika, perumusannya dapat ditentukan dengan cara membagi besar usaha W dengan selang waktunya T. P sama dengan W per T 2. Dengan P sama dengan daya dengan satuan watt, W sama dengan energi dengan satuan joule, T sama dengan selang waktu yang diperlukan sekon. B. Energi. 1. Energi kinetik. Semakin berat beban muatan dan semakin jauh jarak kamu tempat pindahnya, maka tenaga yang kamu butuhkan akan semakin banyak. Tenaga inilah yang di dalam sains disebut sebagai energi. Energi pada benda yang bergerak dikenal sebagai energi kinetik. Kata kinetik berasal dari bahasa Yunani yaitu kinetikos, yang artinya bergerak. Jadi setiap benda yang sedang bergerak memiliki energi kinetik. Karena benda yang bergerak pasti memiliki kecepatan, maka energi kinetik akan sebanding dengan kecepatan yang terjadi. Yang perlu diingat adalah semakin cepat benda bergerak, energinya akan naik sebanding kuadrat kecepatannya. Perumusan kinetik: E titik K sama dengan 1/2 M F pangkat 2. 3. Dengan E titik K sama dengan energi kinetik benda, Joule, M sama dengan massa benda, kilogram, F sama dengan kecepatan gerak benda, M per S pangkat 2. Karena benda yang bergerak akan berpindah posisi, S, maka energi kinetik benda akan sebanding dengan usaha benda tersebut. Keduanya memiliki satuan yang sama yaitu joule. Perubahan energi kinetik suatu benda sebanding dengan usaha benda bergerak yang dalam perumusannya dituliskan sebagai berikut. W sama dengan segitiga E titik K sama dengan 1/2 M segitiga F pangkat 2. 4. W sama dengan usaha benda joule segitiga E titik K sama dengan perubahan energi kinetik. Joule, M sama dengan massa benda, kilogram, segitiga F sama dengan F22 dikurang F21. 2. Energi potensial. Buah-buah yang jatuh dari pohonnya memiliki energi yang disebut energi potensial. Energi potensial adalah energi benda akibat dari posisinya maupun bentuk dan susunannya. Karena itu, energi potensial akan bernilai besar jika posisinya semakin tinggi dari permukaan tanah. Ungkapan matematis energi potensial diungkapkan pada persamaan 5. Berikut ini: E titik P sama dengan M titik G titik H. Dengan E titik P sama dengan energi potensial Joule, M sama dengan massa benda, kilogram, G sama dengan gravitasi. Bumi 9,8 M per S pangkat 2 H sama dengan ketinggian benda meter. Karena energi potensial sebanding dengan jarak perpindahan benda, maka energi potensial juga sebanding dengan usaha benda tersebut secara matematis. 3. Energi mekanik. Setiap benda bergerak di permukaan bumi pada umumnya adalah gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Gabungan kedua energi tersebut menghasilkan total energi yang disebut sebagai energi mekanik. Mobil yang sedang bergerak di jalan raya memiliki energi mekanik. Jika mobil berjalan di jalan raya yang datar, maka energi potensialnya 0.
Namun jika mobil berjalan di jalan menanjak atau lintasan pada ketinggian tertentu, maka mobil tersebut memiliki energi potensial. Secara matematis, energi mekanik dapat dituliskan pada persamaan berikut. E.M sama dengan E.P.T.E.K dengan E.M sama dengan energi mekanik Joule, E.P sama dengan energi potensial Joule, E.K sama dengan energi kinetik Joule. C. Pesawat sederhana. 1. Manusia membutuhkan pesawat sederhana. Secara umum, pesawat sederhana adalah peralatan sederhana yang biasa digunakan untuk mempermudah atau membantu manusia dalam melakukan kerja atau usaha kita sehari-hari. Bagaimana pesawat sederhana membantu mempermudah pekerjaan manusia? A. Pesawat sederhana dapat meningkatkan besar gaya angkat atau dorong pada suatu objek, contoh tuas atau pengungkit. B. Pesawat sederhana dapat meningkatkan jarak untuk gaya dapat bekerja, contoh bidang miring. C. Pesawat sederhana dapat mengubah arah gaya yang bekerja, contoh kapak kayu. Ini dia contoh gambarnya. Dua, macam-macam pesawat sederhana. A. Katrol. Katrol adalah roda yang sekelilingnya diberi tali. Biasa dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia untuk menarik beban. Secara umum ada 3 macam katrol, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Ini dia contoh katrol. Satu, katrol tetap. Pada katrol tetap, gaya kuasa yang dikeluarkan akan bernilai sama dengan berat bebannya. Hal ini yang menyebabkan keuntungan mekanis. Katrol tetap bernilai 1. Contoh katrol tetap bisa ditemukan di tiang bendera dan sumur timba. Ini dia contoh katrol tetap. Dua, katrol bebas. Katrol bebas berkebalikan dengan katrol tetap. Jika kamu perhatikan, poros pada katrol bebas tidak dipasang pada tempat yang tetap. Katrol akan dapat berpindah tempat seperti bergerak bebas saat bekerja. Berlawanan dengan katrol tetap, kalau katrol bebas adalah katrol yang porosnya tidak dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol dapat berpindah tempat atau bergerak bebas saat digunakan. Pada katrol bebas, gaya kuasa yang dikeluarkan untuk menarik bebannya bernilai setengah dari berat bebannya. Ini dia contoh katrol bebas. Tiga, katrol majemuk. Pada bagian paling atas terdapat katrol tetap dan katrol bebas. Ada di bawahnya, keduanya dihubungkan dengan tali. Keuntungan mekanis katrol majemuk sama dengan jumlah tali atau jumlah katrol yang digunakan untuk mengangkat benda tersebut. Katrol majemuk sering dipakai untuk mengangkat benda maupun alat-alat berat dalam perindustrian. Ini dia contoh katrol majemuk. B. Roda. Roda merupakan benda yang umum dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Roda sangat meringankan pekerjaan manusia. Roda merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang menggunakan prinsip menghubungkan roda pada sebuah poros yang dapat diputar secara bersamaan. Roda dapat memperkecil gaya yang dibutuhkan untuk menggeser suatu benda dengan meminimalkan gaya gesek. Roda berporos ini diterapkan dalam transportasi darat, gerobak, setir mobil, dan kapal, serta gerinda. Keuntungan mekanis yang dapat diperoleh dari penggunaan roda akan mempengaruhi kecepatan yang dihasilkan. Nilainya adalah sama dengan km sama dengan R roda per R poros. Dengan kilometer adalah keuntungan mekanis roda. Roda merupakan jari-jari roda dan R poros merupakan jari-jari poros.
Ini dia contoh roda. C. Bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang yang dibuat miring. Tujuannya adalah untuk memperkecil usaha saat memindahkan beban yang berat. Saat memindahkan objek, jarak yang ditempuh menjadi lebih besar, tapi gaya yang diperlukan menjadi lebih kecil. Semakin landai bidang miring, gaya yang diberikan semakin kecil. Sebaliknya, semakin curam bidang miring, gayanya semakin besar. Prinsip bidang miring banyak dimanfaatkan di kehidupan kita seperti jalan pegunungan yang dibuat berkelok-kelok, tangga berputar, pisau, kapak, sekrup, dan sebagainya. Ini dia contoh bidang miring. D. Pengungkit. Pengungkit adalah pesawat sederhana yang dibuat dari sebatang benda yang keras atau seperti balok kayu, batang bambu, atau batang logam yang digunakan untuk mengangkat atau mencongkel benda. Jenis-jenis pengungkit. Pengungkit jenis 1. Pengungkit jenis 1 posisi titik-titik tumpu berada di tengah-tengah beban kuasa. Pengungkit jenis 2. Pengungkit jenis 2 titik beban berada di tengah-tengah antara lengan kuasa dan titik tumpu. Pengungkit jenis 3. Pengungkit jenis 3 posisi titik kuasa berada di tengah-tengah antara beban dan titik tumpu. Ini dia contoh jenis-jenis pengungkit. Sekian presentasi dari saya. Sebelumnya, terima kasih buat Bu Tiar yang sudah mengajarkan saya sampai saya bisa mengerjakan bab 3 tersebut. Sekali lagi terima kasih buat Bu Tiar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.